Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya nak. Tetap semangat ya belajarnya. Nah hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judulnya, menentukan makna kata pada puisi. Kita langsung lihat ya. Setiap kata dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Atau kamu juga bisa menanyakan kepada orang tuamu ya. Nah, kita lihat ya unsur-unsur dalam puisi. Apa saja itu? Yang pertama, adanya judul. Ya, pasti setiap puisi mempunyai judul. Yang kedua, adanya nama penulis. Nanti di bawah judul pasti ada karya dari si penulis. Dan yang ketiga, adanya baris. Ya, terdiri atas baris-baris ya. Dan yang terakhir adanya bait. Ya, jadi biasanya satu bait puisi terdiri dari 4 baris. Namun ada juga puisi yang satu baitnya berisi lebih dari 4 baris. Kita langsung lihat ya puisi di bawah ini. Nah, ini dia contoh puisinya. Kalian perhatikan paling atas berwarna hitam tebal. Inilah yang dinamakan judul puisi. Apa judulnya? Ya, Pohon di Taman Kota. Nah, selanjutnya lihat di bawahnya. Inilah yang disebut nama penulis. Ya, karya dari Syufrida. Setelah itu kita lihat yuk baris-barisnya. Ini dia baris pertama, tumbuh tinggi menjulang. Ada di baris kedua, diramainya suasana perkotaan. Baris ketiga dengan batang yang kokoh. Baris keempat bertahan di antara gedung-gedung perkantoran. Nah, kamu perhatikan ya, dari baris pertama sampai baris keempat, inilah yang disebut bait pertama. Nah, kita lanjut ya. Ada baris kelima, yaitu tak banyak harapan. Baris keenam, tak harap imbalan. Baris ketujuh, hanya berusaha memberi kesejukan. Baris kedelapan, bagi orang-orang yang berlalu lalang. Dan baris yang kesembilan atau yang terakhir, dan anak-anak yang bermain di taman. Nah, kamu perhatikan ya, dari baris kelima sampai baris kesembilan, itulah yang disebut bait kedua. Nah, anak-anak, perhatikan antara bait pertama dan bait kedua itu berbeda ya. Di bait pertama terdiri atas 4 baris, sedangkan bait kedua dia lebih dari 4 baris. Dia ada 5 baris. Dan pertengahannya atau pembatasnya antara bait 1 dan bait 2 biasanya dikasih jarak atau bisa juga diberi paragraf. Nah, begitu ya anak-anak untuk puisi di sini. Kita lanjut ya. Nah, di puisi tadi ya pasti ada makna-makna kata yang belum kita mengerti. Puisinya ya ini, sama ya, masih dengan judul Pohon di Taman Kota. Nah, ada kata-kata yang belum kita mengerti nih dari puisi ini. Nah, secepatnya kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kita lihat yang pertama ada kata menjulang. Itu ada di baris pertama. Menjulang artinya membumbung tinggi. Lalu kita lihat lagi. Ada di baris ketiga dengan kata kokoh, artinya tidak mudah roboh atau rusak. Selanjutnya kita lihat di baris kelima ada kata harapan
Artinya, keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, ada kata imbalan di baris ke-6, artinya balasan atas tindakan yang dilakukan. Nah, ini anak-anak, kalau kamu menemukan kata-kata yang sulit pada puisi yang kamu baca, segeralah kamu cari artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita mau menanggapi pembacaan puisi. Bila ada teman kamu yang membaca puisi, kita bisa menanggapinya dengan 3 hal. Apa saja itu? Ya, kita buat dengan 3 tanggapan. Yang pertama, kita lihat artikulasinya. Apa itu artikulasi? Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Lalu yang kedua, kita perhatikan intonasinya. Apa itu intonasi? Intonasi berarti ketepatan nada. Saat temanmu membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau tidak terlalu pelan. Dan yang terakhir, kita lihat ekspresinya. Apa itu ekspresi? Ekspresi berarti raut wajah. Ya, saat membaca puisi, sebaiknya yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi. Misalnya, kalau puisinya dengan keadaan gembira, berarti raut wajah kita juga harus bergembira. Apabila isi puisinya sedih, berarti raut wajah kita juga harus ikut bersedih. Seperti itu ya contohnya anak-anak. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari Bu Rini. Tapi yang terakhir kita lihat dulu contoh kita menanggapi pembacaan puisi. Bagaimana contohnya? Nah, seperti ini tanggapan kita ya. Misalkan ada temenmu bernama Desi yang membaca puisi dengan judul Pohon di Taman Kota. Kita menanggapinya dengan kata-kata seperti ini. Saat membaca puisi yang berjudul Pohon di Taman Kota, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang sehingga terdengar jelas. Ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, seperti itu ya anak-anak, kita menanggapi teman kita yang membaca puisi. Kita berikan tanggapannya sesuai dengan 3 hal yang kita pelajari tadi, yaitu artikulasi, lalu intonasi, dan ekspresi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bu Rini ya anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.